Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farata Fauzan dengan NIM 415200100220. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk pemrograman web 1 tugas keempat dengan dosen Bapak Rudi Hartono STMkom. Kita langsung saja ke soalnya. Kita disuruh membuat lengkapilah contoh program pertemuan 4.php di mana semua link yang diklik akan menampilkan konten yang sesuai judul dengan link yang kotak kuning. Oke, ini adalah contohnya tampilan yang diinginkan seperti di bawah. Oke, tampilannya seperti ini. Silakan mempercantik tampilan sesuai kreativitas yang kalian sukai. Oke, sebelumnya saya sudah membuat sebuah demo sebelum melakukan video ini. Demonya itu seperti ini. Saya nanti akan membuat seperti ini, dan ini sudah sesuai dengan ini. Ada pertemuan keempat, ada header, kemudian ini ada navbar, dan di sini kalau kita klik ada konten yang tersedia sesuai dengan kontennya. Di sini ada tutorial dasar HTML sudah sesuai, tutorial dasar CSS, tutorial dasar PHP, tutorial dasar jQuery. Di sini saya menggunakan untuk framework Bootstrap dan juga menggunakan JavaScript. Kita langsung saja ke codingannya. Kita ke codingannya. Oke. Codingannya ya di sini. Codingannya di sini ada HTML, ada CSS dan juga JavaScript. Saya hanya membuat 3 saja. Untuk menampilkannya itu nanti bisa menggunakan JavaScript-nya untuk menghubungkan. Kita mulai dari HTML. Di sini saya menggunakan HTML dengan framework Bootstrap. Ini titelnya masih belum saya rubah ya. Ini saya rubah pertemuan 4. Oke. Kemudian di sini ada bagian header. Di bagian header di sini ada pertemuan 4 dan juga tutorial belajar membuat website. Ada H5 dan juga P. Paragraf ini bertujuan untuk berada di judul. Nanti ya tampilannya akan seperti ini. Yang sebelah sini ini tuh adalah yang di part body. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah navbar dan juga link. Di sini ada form, CSS, PHP dan JavaScript. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya itu adalah section meet. Section meet itu ya saya maksudkan yang di sebelah sini. Ini saya maksudkan untuk section meet. Saya berikan kelasnya meet karena berada di tengah-tengah. Dan kemudian yang pertama itu ada yang namanya sidebar. Pertama kita akan buat sidebar dulu. Karena yang untuk program HTML ini dibaca melalui sebelah kiri dulu. Nanti kita buat sebuah flag, maka akan tampil seperti ini, menjadi satu paragraf atau menjadi satu kotak. Di sini ada sidebar untuk judulnya, dan di bawahnya ada listnya. Itu listnya ada tutorial dasar HTML, tutorial dasar CSS, tutorial dasar PHP, tutorial dasar jQuery. Di sini untuk bagian A itu kita berikan kelas tambahan, itu open HTML sesuai dengan judulnya. Kenapa diberikan kelas? Karena nanti akan ditambahkan untuk yang akan bertujuan menghubungkan dari ketika kita klik dari tutorial dasar HTML ini, maka akan menghubungkan ke konten yang akan dituju. Di sini kita buatkan kelasnya sesuai masing-masing. Di sini Open HTML, Open CSS, Open PHP, Open jQuery yang bertujuan untuk menghubungkan konten-konten yang akan kita buat sesuai dengan judulnya. Oke, kita langsung ke right bar. Ini
Ini saya kasih right bar sengaja karena ini akan berada di kanan dan terjadi di kanan karena saya berikan di sini display flex dan juga flex low. Ini merupakan dari bootstrap, fasilitas bootstrap yang saya gunakan. Kemudian kita lanjut, di sini ada H1 pertemuan keempat, kemudian ada paragrafnya itu yang ini paragrafnya, kemudian di bawahnya juga ada. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian di bawahnya terdapat start HTML, tetapi kenapa ini cuma ada yang pertemuan keempat? Di sini karena saya berikan yang namanya display none. Ini merupakan fasilitas dari Bootstrap. Display none yang bertujuan untuk menghilangkan terlebih dahulu kontennya. Kontennya tidak dilihatkan di awal. Jadi hanya terdapat di file HTML-nya. Namun ketika kita tuliskan atau kita hapus denonnya, jika dihapus denonnya maka akan turun ke bawah untuk tampilan websitenya. Dia akan menyusun ke bawah karena sesuai dengan urutannya, pertemuan keempat lalu ada HTML. Kita balikan lagi ya denon. Ini kita buatkan per bagian dari sidebarnya. Di sini ada tutorial dasar HTML, tutorial dasar CSS, tutorial dasar PHP, tutorial dasar jQuery. Berarti ada 4 konten yang harus kita buat tentang tutorial dasar sesuai judulnya. Di sini ada tutorial dasar HTML, sudah saya buat seperti ini untuk codingannya. Kemudian sudah saya berikan sebuah keterangan supaya tidak bikin rumit ya. Jadi tahu kapan di start HTML dan kapan end HTML-nya. Kemudian di div-nya masing-masing kita berikan kelas yang namanya HTML. Kenapa diberikan kelas? Karena untuk mengambil dan bertujuan untuk menghubungkan dari link yang di atas. Nanti kita hubungkan dari link ini, tutorial dasar HTML ini, menuju ke konten yang ada di sini menggunakan JavaScript. Oke, ini dibuat di sini untuk tampilannya CSS masing-masing dibuat juga dengan kelasnya sesuai namanya. Kemudian PHP dan juga jQuery. Di sini yang hanya tertampilkan hanya pertemuan keempat karena sisanya saya berikan display none. Kelasnya itu merupakan fasilitas dari Bootstrap ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke footer. Footer merupakan bagian bawah. Ya, ini footer yang sudah saya buat. Footernya hanya seperti ini ya. Dibuat tahun copyright 2022 Muhammad Faras Fauzan dengan saya sendiri 415200100220. Ini tampilannya seperti ini kurang lebih untuk codingannya. Ada footer, kemudian ini untuk spannya, teksnya, kemudian ada seharusnya ada Instagram dan juga Facebook. Namun untuk gambarnya belum ada saya. Ini bisa dihapus aja, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, mau dipakai juga boleh. Ini saya hapus karena saya belum punya gambar dari Instagramnya. Terus kita lanjut ke CSS-nya. Di sini CSS-nya hanya mid. Mid-nya saya berikan untuk height-nya 450. Kenapa saya berikan height 450? Karena jika kita kasih 0, footernya akan naik ke atas ya. Ini footernya akan naik ke atas, atau enggak kita tidak usah pakai CSS nya, kita hapus, maka dia akan sesuai dengan kontennya, sesuai dengan kontennya yang sebelah ini. Maka itu saya berikan untuk height nya ya 450 agar footernya pas di paling bawah kontennya. Oke. Kita lanjut ke JavaScript. JavaScript ini tadi saya untuk menghubungkan dan memanipulasi dari script HTML. Ya,
Ya, di sini kan hanya terdapat pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini apabila saya klik tutorial dasar HTML, maka akan munculnya tutorial dasar HTML dan pertemuan keempat akan hilang. Begitupun dengan CSS yang akan tampil sesuai dengan konten dari judulnya ya. Itu karena saya menggunakan JavaScript. Ya, JavaScript di sini pertama kita harus menghubungkan dari file JavaScript-nya di file HTML-nya, yaitu di paling bawah. Yang pertama ini merupakan dari Bootstrap-nya. Kemudian yang kedua ini adalah tambahan dari saya, yaitu indeks JavaScript. Kemudian yang di bawahnya lagi merupakan fungsi untuk menghubungkan dari JavaScript-nya. Ini fungsi $, kemudian JavaScript, dan jika klik toggle scale. Oke ya. Dan kita langsung masuk ke sini. Pertama kita buat sebuah variabelnya cons $ untuk bisa menjalankan dari sini, dari HTML-nya. Karena jika kita tidak membuat ini, maka nanti JavaScript-nya tidak akan jalan atau error. Kemudian selanjutnya sudah dibuat untuk cons $-nya. Seperti ini tampilannya. Kita membuat get element, kemudian menggunakan if else, kemudian menggunakan for ya. Kemudian lanjut kita buat codingan untuk start HTML-nya. Langkah pertama itu kita harus menangkap. Agar lebih gampang kita belah dua aja. Ya, oke. Pertama saya akan nangkap dari cons open HTML. Kita buat variabel open HTML, kemudian kita tangkap dari dokumen query selector dari kelas open HTML. Yang ditangkap merupakan link dari tutorial dasar HTML. Dan sudah saya buat kelas open HTML, dan itu dia tujuannya. Yang tadi saya berikan kelas di masing-masing sesuai dengan judulnya. Nanti ditangkap, kemudian kita tulis buat variabel sesuai dengan kelasnya supaya mudah. Dan juga setelah tangkap dari linknya, kemudian kita harus tangkap dari kontennya. Kontennya itu adalah sudah saya berikan kelas yang namanya HTML. Kemudian kita buat untuk variabel HTML, kita tangkap untuk kelas HTML-nya. Kemudian langkah ketiga yaitu kita tangkap bagian home-nya. Kenapa ditangkap bagian home-nya? Karena supaya ketika kita klik, bagian home-nya itu hilang. Karena jika tidak kita tangkap bagian home-nya, maka akan numpuk ke bawah seperti yang pertama tadi. Dia akan turun ke bawah, ada pertemuan keempat, lalu di bawahnya ada tutorial dasar HTML. Di pertemuan keempatnya tidak hilang, maka kita harus tangkap juga untuk pertemuan keempatnya, yaitu saya kasih kelas home. Sudah saya tangkap, kemudian kita menggunakan DOM add event listener dengan yang kita tujukan itu adalah open HTML dari linknya. Dari link open HTML kita kasih DOM yaitu add event listener yang bertujuan apabila kita klik maka membuat sebuah function. Di sini ada banyak function. Yang pertama itu kita akan ini ada open PHP, yaitu sebelumnya saya sudah buat di open PHP ini. Jadi apapun yang kita tangkap, semua kita tangkap untuk open HTML, open CSS, open PHP, dan juga open jQuery. Kemudian kita tangkap juga kontennya satu-satu sama seperti HTML di atas ini. Untuk home hanya satu. Kemudian untuk langkahnya itu kita tinggal membuat seperti ini. Nah, ini ada home.classlist add denon. Jadi ini yang berfungsi ada home. Home itu dari query selectornya home ini. Nanti dari home ini, class home,
akan ditambahkan sebuah kelas yang bernama denon, display none, atau akan hilang tampilannya. Nah, kemudian kita akan menampilkan untuk HTML-nya dengan cara di sini udah kita berikan kelas denon. Maka kita harus melepas menghapus denon, yaitu ada html.classlist remove denon. Denonnya kita hapus, maka akan terjadilah seperti ini. Ini pertemuan keempat apabila kita tutorial dasar HTML akan terjadi ini. Untuk home-nya hilang, maka tampilannya hanya tutorial dasar HTML. Dan itu dilakukan untuk semuanya, semua bagian. Kita akan mengambil untuk bagiannya. Lalu selanjutnya ada yang namanya, kenapa ini menjadi biru-biru? Karena yang tadinya kosong, tapi kita klik berubah menjadi biru. Itu bertujuan untuk memberitahu kepada user bahwa ini adalah tampilan yang kita buat, tampilan yang kita buka. Mohon maaf, tampilan yang dibuka. Maka kita untuk berikan untuk yang namanya biru-birunya itu dengan cara menggunakan JavaScript juga. Caranya itu kita tinggal menggunakan untuk yang namanya CSS dari Bootstrap yang namanya aktif. Itu adalah fasilitas dari Bootstrap. Jadi nanti di open HTML ini kita klik open HTML. Apabila kita klik open HTML, maka aktifnya kita tambahkan kelas aktif, dan sisanya kita remove. Maka akan tampilannya seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.